Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Mustaqim, mahasiswa Universitas Trunajaya yang sedang menjalani magang di kantor akuntan publik Ervan dan Rahmawan di Mulyorejo, Surabaya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai bagian atlas di bagian A2 atau Risk Assessment atau penilaian risiko. Jadi di bagian penilaian risiko ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Berbeda dengan yang A1 kemarin. Kalau yang A1 kemarin itu hanya ada 6 bagian. Kali ini di bagian penilaian risiko lebih banyak lagi. Baik, kali ini saya akan membuka mengenai bagian A210 mengenai materialitas awal. Jadi kebetulan saya sedang menginput perusahaan PT Banjarmasin Karya Putra untuk periode tahun 2020 di mana alamatnya sudah tertera di sini. Jadi ini adalah tampilan A210 atau materialitas awal. Jadi di sini jamnya sudah terisi secara manual tadi kemarin. Nah, ini di bagian kode entitas ini, karena perusahaannya perusahaan jasa, maka entitasnya itu normal. Jadi ada pilihan ini. Pilihannya entitas normal, nirlaba, dan lain-lain dan sebagainya. Maka kita pilih yang entitas normal. Untuk pilih periode saldo ini, berhubung sedang menginput perusahaan di tahun 2020, maka periode saldonya itu 31 Desember 2020 di bagian ini. Nah, nanti otomatis total aset sampai dengan total liabilitas itu akan terisi secara otomatis menginput dari yang belakangnya yang sudah diinput. Nah, untuk acuan saldonya ini ketetapan dari anak-anak, ketetapan dari tim perikatan. Jadi acuan saldonya ini ada mengacu pada total aset, ada pendapatan juga, ada aset bersih. Jadi mengacu pada total aset di sini. Selanjutnya untuk penentuan materialitas pelaksanaan margin. Nah, ini di sini materialitas keseluruhannya 3%. 3%. Jadi acuan dari total aset itu 3%-nya itu berapa? Jadi total asetnya 246.306.051 rupiah. Dikalikan dengan 3%, maka ketemunya 7.389.182. Selanjutnya penentuan materialitas pelaksanaan. Apabila menentukan materialitas pelaksanaan, maka umumnya menggunakan yang 50%. Jadi 50% dari total asetnya tadi, karena acuannya itu mengacu pada total aset. Selanjutnya ambang batas nilai yang tidak dikoreksi 3%, ya. Jadi 3% di sini mengacu pada total aset karena acuannya saldo total aset. Untuk pertimbangan profesional itu bagian yang materialitas pelaksanaan itu menggunakan prinsip kehati-hatian, sedangkan pertimbangan dari penentuan materialitas secara keseluruhan itu menggunakan kebijakan kantor akuntan publik Ervan dan Rahmawan. Jadi untuk materialitas sudah ditentukan indeksnya. Selanjutnya di bagian sini selanjutnya ada A220 yang bagian 1. Nah, ini tentang prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Nah, di sini total asetnya kan sudah diketahui tahun 2020 dan 2019 dan juga total pendapatannya itu berapa. Ini sudah terisi secara otomatis ketika kita menginput pada laporan keuangan yang input dari trial balance atau DB.
Nah, di sini sudah terisi secara otomatis. Nah, untuk analisis vertikal, gimana kita mencarinya menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk analisis vertikal saldo akhir tahun pada periode 31 Desember tahun 2020. Jadi di bagian saldo kas dan setara kas senilai Rp7.168.30 itu dibagi dengan total aset periode 2020 ini. Yang nantinya ketika ingin untuk lebih cepatnya kita menggunakan rumus yang seperti ini. Seperti ada tanda dolar. Jadi untuk menarik ke bawah itu nanti secara otomatis cepat. Begitu pula dengan periode tahun 2019 juga sama. Bedanya angkanya ini mengacu pada yang 2019 dan juga total asetnya mengacu pada periode 2019. Nah, untuk bagian deskripsi analisis perbandingan laporan keuangan ya teman-teman. Deskripsi analisis perbandingan laporan keuangan ini gimana? Kita membandingkan antara periode tahun 2020 dan 2019. Sebagai contoh saja kas dan setara kas. Jadi di sini kas dan setara kasnya itu tahun 2020 itu sedikit, lebih sedikit dibandingkan dengan periode tahun 2019. Nah, ini bisa diambil deskripsi penurunan dari tahun lalu akibat pembayaran kewajiban serta piutang yang belum terbayar di periode sebelumnya. Seperti itu. Next. Lalu jangan lupa hasil analisis pada PT Banjarmasin Karya Putra ini analisis awal tidak terdapat risiko salah saji secara material. Nanti akan statusnya akan completed. Selanjutnya di bagian A2202 tentang analisis rasio keuangan di sini. Nah, ini yang memang agak rumit ya. Jadi tapi ada kemudahan juga karena sudah disediakan rumusnya juga. Nah, begini tampilan prosedur analisis awal dan audit strategi pembayaran bagian 2. Data yang digunakan untuk perhitungan rasio itu ada data aset, ekuitas aset bersih ini sampai dengan bagian EBIT. Jadi ini akan terisi secara otomatis ketika kita mengisi input laporan keuangan di bagian D100 di atas. Saldonya akan terisi secara otomatis. Nah, untuk kelompok akun di sini ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek. Nah, ini sudah dikelompokkan ini. Kalau tadi aset itu sudah secara satu, nah ini dikelompokkan lagi pengelompok. Ada yang aset lancar, tidak lancar, liabilitas atau hutang lancar atau jangka pendek atau juga liabilitas jangka panjang. Terus bagaimana kita mencari semisal saja rasio lancar. Nah, kita bisa melihat rumus di sini. Rasio lancar diperoleh dari aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar. Jadi aset lancarnya tahun 2020. Kita fokusnya juga pada tahun. Jangan lupa kita harus fokus pada tahun. Nah, di sini 244653051 aset lancarnya dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya 2.954.865.726 sehingga diperoleh hasilnya 0,08. Begitu juga dengan periode tahun 2019 juga sama. Cuma bedanya kalau 2019 mengacu pada kolom yang ini, satu dibagi ini. Begitu pula dengan rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, itu juga ada rumusnya. Jadi kita tinggal mengikuti rumusnya saja ya. Rumusnya sudah ada dan data-datanya juga tersaji. Untuk analisisnya, nah ini perusahaan memiliki aset sebanyak 0,08 aset lancar untuk membayar kewajiban lancar yang dimilikinya. Artinya kondisi keuangan perusahaan masih mampu dalam hal membayar utang. Perusahaan masih mampu. Seperti itu. Ini begitu sampai sini.
Terus, nah ini juga mengacu pada rumus-rumus. Ini juga sudah ada rumusnya, tinggal kan datanya sudah ada, tinggal memasukkan saja. Memang butuh ketelitian pada tahap ini, teman-teman. Nah, di sini juga diperlukan karena kas dan setara kas itu juga sudah terisi otomatis ketika tadi saya bilang bahwa input laporan keuangan di bagian D100 itu otomatis depannya itu yang putih ini akan mengikuti apa yang Anda input di bagian D100. Apabila di bagian D100 itu tidak balance, otomatis sampai di bagian otomatis ini nggak akan juga balance. Jadi akan salah juga. Untuk itu harus hati-hati. Jangan lupa ya untuk mengisi bagian ini juga harus mengisi jamnya. Nanti jam ini diisi ketika selesai mengerjakan seluruhnya, nggak apa-apa. Nanti diakumulasi jam kinerja auditor. Untuk kesimpulannya, jadi hasil analisa apa tidak terdapat risiko salah satu secara material. Selanjutnya, nah ini di bagian A230. Di bagian A230 ini ada 8 bagian. Jadi yang pertama mulai dari informasi umum dan aspek legalitas, struktur organisasi dan tanggung jawab, proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi, pemahaman peraturan yang relevan, pemahaman lingkungan bisnis, analisis kelangsungan usaha, pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan, analisis faktor kecurangan. Jadi saya akan di sini SAK yang digunakan pada PT Banjarmasin Karya Putra di periode 20 ini sampai dengan tahun-tahun sebelumnya itu mengacu pada SAK etap. Saya buka bagian A230 bagian 1. Ini mengenai informasi umum dan aspek legalitas. Jadi ini juga mencari di mana ya kita bisa mengetahui data-datanya ini. Dari draft TB. Draft TB itu di dalamnya juga memuat tentang catatan atas laporan keuangan. Di mana catatan atas laporan keuangan itu terdapat informasi tentang perusahaan. Baik itu kontak klien, pengurus, pemegang saham, terus alamat dari alamat perusahaan atau alamat klien yang akan diaudit. Nah, kali ini sudah terisi. Ini secara manual ya, diisi secara manual mengacu pada catatan atas laporan keuangan. Untuk informasi umum nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan ini sudah sesuai ya dengan catatan atas laporan keuangan ini juga. Jadi semua ini mencarinya dari catatan atas laporan keuangan sesuai apa yang diminta pada bagian ini. Semisal piutang usaha dicatat termasuk PPN, susunan pemegang saham ini. Jadi sesuai yang diminta oleh Atlas. Contoh saja PT Sinar Hasnur Putra ini memegang saham sebanyak 3.550 lembar. Lembar saham loh. Jadi totalnya itu seluruhnya ada 5.000 dengan pemegang saham lainnya. Nah, susunan untuk pengurusnya itu Pak Hasnur Yadi Sulaiman sebagai komisaris, ada Haji Welni sebagai direktur utama, dan juga ada Tengku Muhammad Mehdi Akbar sebagai direktur. Jadi seluruhnya ini kita berfokus pada CALK dan juga data-data dari klien. Jadi datanya harus real, benar. Tidak boleh salah ya, teman-teman. Nah, setelah sudah mengisi semuanya, jangan lupa informasi umum dan aspek legalitas tidak terdapat kemungkinan salah satu material. Tuh. Selanjutnya di bagian A230 bagian 2 tentang struktur organisasi dan uraian dan tanggung jawab. Jadi langsung saja karena pekerjaan saya ini juga belum selesai ya. Saya juga harus menanyakan dengan auditor yang sedang ditugaskan untuk menganalisis PT Banjarmasin Karya Putra ini. Jadi ini jangan lupa untuk struktur organisasi mungkin ada kepengurusan itu ya. Di bagian CLK juga ada. Untuk struktur simpulannya untuk struktur organisasi dan uraian tanggung jawab tidak terdapat kemungkinan salah satu secara material.
Next, untuk bagian A230 bagian 3. Nah, di sini. Di bagian ini proses bisnis utama dan kebijakan akuntansi rutin. Ya, untuk uraian siklus penjualan piutang usaha sampai dengan uraian penyaluran dana. Nah, ini dapatnya dari mana, Mas? Nah, rangkuman uraian itu juga kita harus mengetahui dari operasional juga, informasi dari klien juga. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan asal tak isi, yang penting ada isinya, jangan. Jadi ini harus sesuai dengan data klien. Kliennya misal bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Perdagangan apa? Jadi harus jelas. Transaksi-transaksinya itu juga harus jelas di sini. Untuk pihak berelasi, ini pengisiannya mengacu pada CLK. Di mana Tuan Nuryadi Sulaiman tadi sebagai komisaris tadi. Mungkin juga diinputkan. Kurang tidak ada. Nah, jenis laporan yang disyaratkan oleh peraturan tertentu adalah laporan audit. Jadi seperti itu. Lanjut ke bagian atas. Jadi proses aktivitas bisnis utama tidak terdapat kemungkinan salah saji secara material. Bagian A234 ini tentang pemahaman peraturan yang relevan. Jadi pemahaman atas peraturan yang relevan dengan klien. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana kelangsungan operasional perusahaan, aspek legalitas dan perizinan dan lain-lain itu adalah dampaknya terhadap entitas. Akun utama yang terkait itu apa? Dakas dan setara kas, di mana analisisnya ini patuh untuk perusahaan PT Banjarmasin Karya Putra. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jadi kenaikan atau penurunan laba perusahaan berkaitan dengan beban pajak. Akun utama yang terkait adalah beban pajak kini, di mana sudah patuh sampai di bagian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ada beban imbalan kerja yang harus diakui oleh entitas sesuai hasil perhitungan yang aktuaris. Aktuaris itu yang aktual atau apa adanya. Jadi akun yang utama yang terkait ada liabilitas atas imbalan kerja. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di bagian 5, pembahasan lingkungan bisnis. Nah, ini dia. Di sini. Tren industri sejenis. Ini tidak ada kebetulan di Banjarmasin kayak ini di sesuai ya. Kebetulan di tahun 2020 ini ada dampak penurunan pendapatan ini. Jadi dampak penurunan pendapatan ini karena apa? Karena di masa itu terjadi peristiwa atau wabah terbesar di Indonesia bahkan di seluruh dunia, yakni wabah pandemi COVID-19 atau virus corona. Untuk amandemen perubahan SAK tidak ada pengaruh perubahan SAK bagi laporan keuangan. Untuk perubahan peraturan juga tidak ada, perkembangan teknologi juga tidak ada. Nah, adanya pengaruh siklus alam karena persen di bidang perdagangan tidak ada semua. Karena ini sudah terisi sesuai dengan yang terjadi pada klien, perusahaan klien atau pada PT Banjarmasin Karya Putra. Pemahaman lingkungan bisnis, jadi simpulannya pemahaman lingkungan bisnis tidak terdapat kemungkinan salah satu material seperti itu. Lanjut di bagian 2030 bagian 6 tentang analisis kelangsungan usaha di sini. Analisis kelangsungan yang apa? Tentang aspek keuangan. Yang pertama, posisi liabilitas atau bersih atau lancar. Jadi liabilitas itu
kalau liabilitas bersih, nah itu liabilitas lancar. Gimana kalau liabilitas jangka pendek? Kalau liabilitas jangka pendek ya berarti itu liabilitas lancar. Seperti itu untuk memahaminya teman-teman. Ada atau tidak? Ada. Nilai liabilitas masih terlihat normal secara rasio. Perusahaan masih mampu untuk bayar sesuai dengan rasio yang kita isi tadi di bagian A220 kalau tidak salah. Ini harus dianalisis ya teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Operasi lainnya ini harus dianalisis sesuai dengan apa yang terjadi pada perusahaan klien. Dan juga di untuk pertimbangan-pertimbangannya kita juga harus berbincang atau berdiskusi dengan rekan yang audit atau auditor yang bertugas. Kalau di sini ada 3 orang di PT Banjarmasin Karya Putra. Sebenarnya di bagian pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan di sini teman-teman. Nah ini penyiapan laporan keuangan. Laporan keuangan disiapkan berdasarkan catatan buku besar dan neraca lajur yang dibuat oleh perusahaan. Aktivitas pengendalian ini adanya pemisahan tugas relevan terhadap audit, identifikasi salah saji. Nah, akun yang berdampak itu apa? Kita harus tahu. Prosedurnya ada neraca laba rugi seperti itu ya. Ini kebetulan terisi secara otomatis ini ada 3. Ini otomatis nggak bisa kita edit. Untuk personalitas yang terlibat ini pastinya terlibat bagian akuntansi, tapi saya belum ada datanya siapa yang bagian akuntansi di PT Banjarmasin Karya Putra. Selanjutnya analisis faktor kecurangan. Jadi pada analisis faktor kecurangan ini ada seperti ini tampilannya. Ada tekanan, ada kesempatan, dan juga ada rasionalisasi. Jadi di mana bagian perbagian ini ada indikator-indikatornya di mana yang tekanan itu ada tingkat persaingan atau kejenuhan pasar yang tinggi yang bersamaan dengan timbulnya penurunan margin keuntungannya. Iya, jelas iya. Iya, teman-teman. Sedangkan apa itu TJWG itu kepanjangan TJWG itu kepanjangan dari Toast Charge with Governance atau orang atau organisasi yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis perusahaan dan kewajiban entitas yang berkenaan dengan akuntabilitasnya itu dikatakan TJWG atau Toast Charge with Governance. Untuk BOD adalah nama lain dari Dewan Direksi. Nama lain dari Dewan Direksi. Jadi kita isi ya untuk bagian lain. Nah ini tanggapan klien. Jadi di sini bagian tekanan dan ke bawah menurut tadi yang saya sebutkan. Itu tanggapan kliennya itu sesuai dengan pilihan klien. Pilihan klien yang bagaimana Mas? Yang saya maksud di sini perbagian TJWG tadi yang bagian mengurus akuntabilitas. BD ini bagian Dewan Direksi. Dengan bagian lain mungkin bisa ditunjuk bagian akuntansinya atau bagian apapun itu sesuai dengan klien, sesuai dengan data klien seperti itu. Itu yang bagian A230. Selanjutnya di bagian A240 tentang inherent risk atau IR itu akan terisi seperti itu, teman-teman. Tampilannya seperti ini.
Loh ini Mas kok ada akun yang terdampak pendapatan operasional, kas, setara kas, beban pajak itu apa Mas? Jadi teman-teman, untuk bagian ini kenapa terisi secara otomatis? Ini sudah rumus dari atlasnya ya. Untuk mengisi ini otomatis kan ada sama dengan akun terdampak. Jadi di bagian sheet-nya ini ada akun terdampak di sini. Nanti masuknya ke sini. Bagian BM3 seperti itu secara otomatis. Kalau Anda sudah mengisi yang bagian tadi yang terdampak itu apa? Keuntungan misalnya. Nah, di sini ada account level tentang laporan keuangan, nama akun, kas terkas. Ya, ini terisi secara otomatis di periode 31 Desember 2020 itu terisi secara otomatis juga. Untuk bagian M atau TM itu kepanjangan dari M itu memadai dan TM itu tidak memadai. Nah, kita menganalisisnya ini juga sesuai dengan fakta di lapangan atau fakta yang terjadi untuk perusahaan klien. Merupakan transaksi yang sering terjadi untuk kas dan setara kas pasti. Kas setara kas itu dimanapun pasti sering terjadi kas. Karena itu merupakan aset yang lancar ya. Tapi tidak semua aset lancar itu transaksi yang sering terjadi. Semisal persediaan. Persediaan kalau kita katakan transaksi yang sering terjadi. Nah, masa iya setiap hari, setiap jam transaksi itu persediaan itu berputar. Kalau berputar ya, cuma kalau untuk nanti semisal beli persediaan, stok persediaan, seperti itu kan tidak tiap jam, tiap menit. Nah, ini sesuai dengan data yang ada di lapangan dan juga perlu musyawarah juga dengan pihak yang mengaudit. Jadi nanti kalau ada salah dikoreksi dari teman-teman. Untuk bagian L ini low, high, high. Nah untuk bagian piutang ini sangat high sekali, teman-teman. Piutangnya ini high, jadi perusahaan mengalami kerugian. Untuk bagian kas low, nah ini yang muncul kerugian. Jadi harus diisi secara lengkap ya. Selanjutnya di bagian sebentar. Tadi inherent risk sudah. Di bagian ini, nah ini teman-teman. Di bagian 250 ini ada beberapa tadi yang ditandai tadi, yang ya tadi di bagian hijau, warna hijau tadi mana ya? Sebentar. Bagian A230 tadi sepertinya. Oh bukan. Lupa saya di bagian mana sebentar. Nah ini di bagian ini. Ada 30 bagian 3. Ini yang tersedia otomatis yang di bagian sini. Nah, akan terisi. Jadi indeksnya ini terisi secara otomatis. Sebagai contoh, bagian ada bagian 2. Nah, ini terisi dari bagian yang sudah kita isi di uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan tadi yang sudah saya jelaskan. Frekuensinya sering, risiko pengendalian juga, terus terjadi penjualan fiktif seperti itu. Ini pengisiannya seperti ini teman-teman. Sebagai contoh, ini sebagai piutang usaha. Bagaimana penagihan kepada buyer, sisi pembayar. Ini kaitannya dengan piutang karena penagihan utang namanya piutang. Nah, kesimpulannya dengan lupa tidak terdapat salah satu secara material. Next. Di bagian A260. Jadi
Apakah klien memiliki TJWG? Apa itu TJWG? TJWG tadi kepanjangan apa, teman-teman? Jadi TJWG merupakan kepanjangan dari Those Charged with Governance, atau orang yang bertanggung jawab atau bagian yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis perusahaan. Dan kewajiban entitas itu berkenaan dengan akuntabilitasnya. Seperti itu. Apakah klien memiliki SPI, sistem pengendalian internal? Ya. Untuk perusahaan PT Banjarmasin Karya Putra memiliki sistem pengendalian internal. Selanjutnya di bagian A270. Ini ada, nah bagian ini. Risk of material misstatement at the financial statement level. Nih, faktor yang menyebabkan jadi pertimbangan setelah dikembangkan. Ini. Ada 3 pilihan, high, masih sedang, M, dan L. Nah, di sini. Ini otomatis. Inherent. Dari sini dari mana ini? Dari inherent risk, dari counter risk, ini secara otomatis. Itu teman-teman. Next, saya next saja. Di bagian terakhir nih. Strategi manajemen. Kategori perikatan, laporan, faktor signifikansi. Nah, ini kebetulan belum saya isi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan risk assessment atau penilaian risiko atas untuk PT Banjarmasin Karya Putra periode 2020. Mohon maaf apabila ada kurangnya, sangat kurang karena saya juga masih belajar ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan yang sangat signifikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.